Sebelum memulai saya harap Anda mau membantu subscribe channel Insomnia Channel, teman Anda waktu Anda susah tidur, terima kasih. Cerita kali ini berjudul Radit dan Kutukan Pohon Beringin di Ujung Desa. Langit mendung menggantung di atas jalan beraspal yang mulai retak-retak. Angin sore menyapu dedaunan kering yang berguguran di pinggir jalan. Di atas sepeda motornya, Radit memandang ke arah gerbang kayu tua yang menandai batas desa Kalipetung, kampung halamannya yang telah 5 tahun ia tinggalkan. Sebuah papan kayu reyot masih tergantung miring, bertuliskan, "Selamat datang di desa Kalipetung. Hati-hati di jalan." Radit menatapnya sejenak, lalu menarik napas panjang. Akhirnya pulang juga. Ia mengayuh motornya pelan melewati jalan sempit yang diapit pohon-pohon tinggi dan semak belukar. Udara desa masih seperti dulu, dingin dan menyegarkan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Jalanan sepi, tak ada anak-anak bermain layang-layang, tak ada ibu-ibu yang ngobrol di teras sambil menumbuk padi. Semuanya terasa terlalu tenang. Radit menepikan motornya di depan rumah ibunya. Rumah kayu bercat putih kusam itu tampak rapuh, namun masih berdiri kokoh. Saat Radit membuka pagar, seorang wanita tua keluar dari dalam rumah. Wajahnya yang dipenuhi keriput langsung berseri. "Radit, astaga, nak, kamu pulang juga akhirnya," seru Bu Sarmi, ibunya, sambil memeluk erat tubuh anak semata wayangnya. Radit tersenyum. "Iya, Bu, maaf baru bisa pulang sekarang." Mereka masuk ke dalam rumah. Setelah membersihkan diri dan makan malam sederhana dengan sayur bening dan tempe goreng, Radit duduk santai di teras depan. Lampu minyak tua menggantung di salah satu tiang, mengusir kegelapan malam yang perlahan menyelimuti desa. "Bu, desa ini, sepi banget ya sekarang?" tanya Radit, membuka pembicaraan. Ibunya menghela napas. "Banyak yang pindah ke kota. Yang masih di sini, kebanyakan udah tua. Malam-malam juga orang-orang jarang keluar." "Kenapa?" Bu Sarmi tampak ragu menjawab. Matanya menatap gelapnya jalan desa. "Ada cerita tentang pohon beringin di ujung kampung. Sejak beberapa tahun terakhir, makin banyak kejadian aneh." Radit mengernyit. "Pohon beringin, yang dekat sawah itu?" Ibunya mengangguk pelan. "Iya, warga bilang jangan ke sana malam-malam. Banyak yang diganggu, bahkan ada yang kerasukan, ada yang hilang ingatan." Radit tertawa kecil. "Cerita orang kampung, Bu. Mana ada setan di zaman sekarang?" Tapi ibunya tak tertawa. Wajahnya serius. "Kamu pikir ibu percaya begituan?" "Tidak. Tapi waktu Pak Darto kerasukan dan nyaris gantung diri di sana, kamu pikir itu kebetulan? Atau waktu si Beni anaknya Pak Leman hilang 3 hari 3 malam dan balik-balik cuma bisa ngomong, 'Maafkan aku Lastri,' berulang-ulang?" Radit mendadak diam. Nama, Lastri, terngiang asing namun mengusik telinganya. "Siapa Lastri?" Bu Sarmi terdiam. Pandangannya mengeras. "Sudahlah. Kamu jangan tanya-tanya soal itu. Yang penting, jangan dekati pohon beringin itu. Apapun yang kamu dengar, jangan pernah ke sana malam-malam." Radit mengangguk, meski dalam hatinya, rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tahu, semakin keras larangan diberikan, semakin besar keinginan untuk melanggarnya, dan ia tidak tahu, malam itu, sosok dari masa lalu sudah memperhatikan kedatangannya. Dari balik pepohonan di ujung jalan, di dekat pohon beringin, sepasang mata merah menyala menatap rumah Radit, diam, sabar, dan penuh dendam. Keesokan paginya, suara ayam berkokok dan aroma tanah basah setelah hujan malam membuat Radit bangun lebih awal. Ia duduk di beranda rumah sambil menyeruput kopi hitam buatan ibunya. Burung-burung berkicau, tapi suasana desa tetap terasa janggal. Terlalu tenang, terlalu tertahan. Ia memperhatikan jalanan depan rumah. Tidak ada yang lalu lalang, bahkan sekadar ibu-ibu menjemur pakaian atau bapak-bapak menyapu halaman. Seolah seluruh desa sedang menyembunyikan sesuatu. "Bu, kenapa tetangga sepi semua ya?" tanya Radit sambil melipat tangannya. "Sudah biasa sekarang," jawab Bu Sarmi. "Warga lebih banyak diam di rumah. Apalagi kalau malam, kadang siang pun mereka enggan keluar." Radit menggeleng pelan. Kalipetung yang dulu ia kenal adalah desa yang hidup. Ada tawa anak-anak, suara radio dari warung kopi, obrolan hangat di pos ronda. Kini, seolah semua telah ditelan kabut misterius yang tak kasat mata. Radit memutuskan berjalan keliling desa. Ia menyusuri jalan setapak yang membelah sawah dan ladang, menyapa beberapa orang tua yang duduk di balai-balai bambu. Mereka menjawab seadanya, datar, cepat, lalu menghindar. Di warung kecil dekat balai desa,
ia bertemu Pak Leman, ayah dari Beni, anak yang sempat disebut ibunya semalam. Pak Leman, sapa Radit sambil menghampiri. Masih ingat saya? Pak Leman menatap Radit lama, lalu tersenyum tipis. Ingat, Radit? Ya, anak Bu Sarmi. Iya, Pak, saya baru pulang kemarin. Desa ini berubah banget ya sekarang. Sepi. Pak Leman hanya mengangguk pelan. Tangannya gemetar sedikit saat menuangkan kopi ke gelas plastik lusuh. Desa ini sudah tidak seperti dulu. Kenapa, Pak? Karena pohon beringin itu. Pak Leman tiba-tiba menghentikan gerakannya. Matanya menatap Radit tajam, wajahnya menegang. Kamu jangan tanya-tanya soal itu, Dit. Tapi kenapa? Saya penasaran. Kenapa semua orang takut? Pak Leman menunduk. Suaranya menjadi pelan, nyaris seperti bisikan. Pohon itu bukan cuma pohon. Dulu ada yang mati di sana. Dibakar hidup-hidup. Radit membeku. Cerita itu sejalan dengan apa yang ibunya katakan semalam. Siapa, Pak? Desak Radit. Lastri. Pak Leman terkejut. Ia menatap Radit tajam. Kamu dengar dari mana nama itu? Ibu saya menyebutnya semalam. Pak Leman menarik napas panjang, lalu berdiri. Kamu dengar baik-baik, Radit. Lastri bukan sekadar hantu. Dia korban. Dan dendamnya belum selesai. Jadi, kalau kamu sayang nyawa, jangan pernah, dan saya ulang, jangan pernah ke pohon beringin itu malam-malam. Sebelum Radit bisa bertanya lagi, Pak Leman sudah berjalan menjauh, meninggalkan kopi yang masih mengepul di meja. Hari menjelang sore. Awan hitam menggantung rendah. Radit kembali ke rumah sambil menimbang-nimbang informasi yang baru ia dapat. Semua orang tampaknya tahu sesuatu, tapi memilih bungkam. Ada rahasia besar yang disembunyikan desa ini, dan semuanya berkisar pada satu titik, pohon beringin. Malam harinya, saat desa mulai ditelan gelap dan suara jangkrik mengisi udara, Radit mencoba tidur. Tapi matanya tak bisa terpejam. Suara itu terdengar samar dari jendela kamarnya. Tangisan. Seorang perempuan, pelan, memilukan, seolah datang dari kejauhan, namun juga terasa sangat dekat. Radit duduk dan mendengarkan. Tangisan itu masih ada, lalu disusul oleh suara gemerisik daun. Seolah ada seseorang, atau sesuatu, yang berjalan perlahan melewati halaman rumahnya. Ia meraih senter di meja dan berjalan pelan ke jendela. Menyibak tirai, kosong. Tak ada siapapun di luar. Tapi suara itu, tangisan itu, kini terdengar lebih jelas. Lebih dalam, lebih menyayat. Kemudian, terdengar suara ketukan di jendela. Tuk, tuk, tuk. Radit membeku. Jantungnya berdegup keras. Ia mendekati jendela dan membuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa, tapi di kaca jendela, ada bekas telapak tangan kecil. Basah. Seolah seseorang, atau sesuatu, baru saja berdiri di sana. Langit masih gelap ketika Radit terbangun dengan nafas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski udara malam itu sangat dingin. Jantungnya berdetak kencang, seolah baru dikejar sesuatu dari dunia lain. Ia baru saja mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpi itu, Radit berdiri di tengah hutan, dikelilingi kabut putih yang menggantung rendah. Pohon-pohon tinggi mengelilinginya, dan di tengah-tengah, menjulang pohon beringin tua. Daunnya berwarna hitam kehijauan, akar-akarnya menggantung seperti belalai makhluk buas. Di bawah pohon itu, seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, menutupi sebagian punggung. Gaunnya lusuh, berlumur tanah dan darah. Saat Radit mencoba mendekat, perempuan itu mulai menangis, pelan, memilukan, lalu ia menoleh. Wajahnya, separuh hangus, kulitnya mengelupas. Matanya merah darah. Tolong aku, katanya, suaranya serak dan penuh derita. Seketika tubuh Radit terasa berat. Ia tak bisa bergerak. Dari balik pohon, api menyala, menjalar ke arah perempuan itu. Dan sebelum api itu melahap segalanya, Lastri menatap Radit sekali lagi dan berkata, kau harus tahu kebenarannya. Kau harus membuka luka yang mereka tutup. Lalu semuanya gelap. Di pagi hari, Radit tampak murung. Ia duduk di dapur sambil mengaduk kopi yang sudah dingin. Ibunya memperhatikan dari seberang meja. Kamu mimpi buruk? Ya. Tanya Bu Sarmi. Radit hanya mengangguk. Tentang Lastri. Wajah ibunya langsung pucat. Apa yang kamu lihat? Radit menceritakan mimpinya. Ibunya mendengarkan dengan saksama. Wajahnya makin tegang saat Radit menyebut suara Lastri yang minta tolong. Aku rasa, dia ingin sesuatu. Bukan cuma menakut-nakuti. Bu Sarmi menggeleng keras.
Jangan ikut campur. Dulu juga ada yang berpikir seperti itu. Mau bantu, katanya. Malah mati konyol. Kamu dengar, kan, cerita tentang Pasutris? Yang katanya meninggal jatuh dari pohon. Bukan jatuh. Tubuhnya tergantung di pohon beringin, Dit. Dengan wajah seperti tersenyum. Tapi matanya hilang. Kosong. Radit membeku. Ia belum pernah mendengar versi ini. Desa ini sembunyikan sesuatu, Bu. Dan aku rasa aku harus tahu. Ini bukan cuma mimpi. Lastri menghubungiku karena kamu anak muda yang bisa dimanfaatkan. Roh seperti itu bisa menipu. Bentak ibunya. Jangan sombong merasa kebal. Radit diam. Tapi pikirannya tak berhenti. Ada rasa bersalah yang tak ia mengerti. Kenapa Lastri memilihnya? Apa yang membuatnya berbeda? Sore hari, Radit pergi ke balai desa yang sudah lama tidak dipakai. Bangunan tua dengan kayu lapuk itu menyimpan berkas-berkas lama. Ia mencari arsip kematian, berita lama, apapun yang bisa mengarah ke nama Lastri. Setelah berjam-jam membongkar tumpukan dokumen, akhirnya ia menemukan potongan kertas koran kuno, sobek dan menguning. Judulnya, Gadis Dituduh Santet, Dihukum Warga Kalipetung. Seorang gadis bernama Lastri, 19 menjadi korban amuk massa setelah dituduh menyantet anak kepala desa. Lastri sempat menyangkal semua tuduhan, namun warga kalap dan menyeretnya ke pohon beringin. Tidak ditemukan jenazah, hanya sisa-sisa kain dan bau hangus yang menyengat. Kepala desa waktu itu, Bapak Darmo, menutup kasus ini dan melarang pembicaraan lebih lanjut. Radit mematung, semua rasa penasaran kini berubah menjadi kemarahan. Ia tidak tahu siapa Lastri sebenarnya, tapi satu hal pasti, ia tidak mendapat keadilan. Dan desa ini ikut menutup-nutupi tragedi itu. Saat ia keluar dari balai desa, matahari mulai tenggelam. Jalanan desa kembali sepi, tapi kali ini, Radit merasa seperti sedang diawasi. Pandangan dari kejauhan, dari balik pohon-pohon. Dingin yang merayap masuk ke tulangnya, meski tidak ada angin. Ketika ia melintas dekat area persawahan, ia menoleh ke arah ujung kampung, tempat pohon beringin itu berdiri menjulang, daun-daunnya tampak bergerak, seperti menyambut kedatangannya. Dan di antara bayang-bayang senja, Radit melihat sosok perempuan berdiri diam, dengan gaun putih kotor. Rambutnya menutupi wajah, ia hanya berdiri. Menunggu, Radit mengedipkan mata, dan sosok itu sudah hilang, tapi hatinya tahu, Lastri belum pergi, dan malam ini, mimpinya akan lebih buruk. Langit malam itu kelam, awan tebal menutupi bulan, dan angin yang bertiup membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang samar, seperti darah lama yang belum sempat mengering. Di kamarnya, Radit terbaring gelisah. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kayu yang usang. Ia tahu malam ini ia akan bermimpi lagi, dan benar saja Radit berada di tengah lapangan tanah merah. Di sekelilingnya, puluhan warga desa berkumpul. Wajah-wajah mereka muram, tapi mata mereka menyala penuh amarah. Di tengah kerumunan itu, terdengar teriakan seorang gadis muda. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku bukan tukang santet. Lastri, tubuhnya diikat dengan tambang kasar. Gaun putihnya penuh lumpur dan darah kering. Di wajahnya, tampak luka-luka bekas pukulan. Tapi matanya masih menyala, penuh ketakutan dan kebingungan. Seorang lelaki tua berdiri di hadapan warga, mengenakan baju lurik coklat dan peci hitam. Suaranya keras, anakku mati karena dia. Siapa lagi kalau bukan Lastri? Sejak dia datang ke rumah kami, anakku demam tinggi, kejang-kejang, dan mati dengan mata melotot. Itu bukan penyakit biasa, itu santet. Warga mulai berteriak, bakar, setan harus dihapuskan dari desa ini. Dia bukan manusia. Lastri menangis. Tolong, aku tidak bersalah, tapi tak ada yang mau mendengar. Seutas tambang diikat di lehernya, dan ia diseret ke bawah pohon beringin. Beberapa warga mengumpulkan ranting dan daun kering di sekelilingnya. Seorang pria menyiramkan minyak tanah ke tubuh Lastri, tangannya gemetar tapi matanya dingin. Radit menjerit, berusaha menghentikan mereka. Tapi tubuhnya kaku, seolah terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia hanya bisa menonton. Saat obor dinyalakan dan dilemparkan ke arah Lastri, ia menatap lurus ke arah Radit menembus batas waktu dan mimpi. Ingat wajah mereka, mereka semua masih hidup. Api menyala, Lastri berteriak, dan dunia seketika berubah menjadi merah dan hitam. Radit terbangun dengan tubuh menggigil. Bajunya basah oleh keringat,
Nafasnya terengah-engah, dan dadanya terasa sesak, seolah ia benar-benar mencium bau daging terbakar. Ia duduk di pinggir ranjang. Tangannya meraih gelas air, tapi gemetar hebat. Ia menatap jendela, dan di sana, untuk pertama kalinya, ia melihatnya dengan jelas. Lastri berdiri di halaman, menatap lurus ke arahnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi matanya merah membara. Api kecil berkedip di ujung gaunnya, padam lalu menyala lagi. Radit berlari keluar. Namun ketika sampai di halaman, tak ada siapa-siapa. Ia menatap ke arah pohon beringin di kejauhan. Angin berhembus dari arah sana, membawa suara, semacam bisikan. Mereka masih di sini, dan mereka harus membayar. Pagi harinya, Radit memutuskan untuk berbicara dengan seseorang yang sudah lama ia hindari, kepala dusun, Pak Rohman, pria sepuh dengan mata cekung dan langkah terlatih, tinggal di rumah besar dekat pos ronda. Ia dulunya adalah tangan kanan kepala desa Darmo, yang kini sudah meninggal. Pak, saya ingin tahu kebenaran soal Lastri, ujar Radit to the point. Pak Rohman mendesah berat. Untuk apa, Dit? Masa lalu itu sudah dikubur. Justru karena dikubur, dia kembali. Saya mimpi tentangnya. Saya lihat semuanya. Dia dibakar hidup-hidup karena tuduhan yang tidak jelas. Pak Rohman menatap Radit lama, lalu berkata pelan, kamu bukan orang pertama yang bermimpi tentang Lastri. Radit diam. Banyak yang mimpi, tapi mereka diam karena takut. Bukan hanya takut pada Lastri, tapi pada dosa mereka sendiri. Mereka ikut membakar dia, atau membiarkan itu terjadi. Pak Rohman berdiri, membuka sebuah laci tua, dan mengeluarkan buku catatan tua. Ini catatan kepala desa zaman dulu, termasuk nama-nama yang ikut malam itu. Radit membuka buku itu. Ada beberapa nama yang ia kenali, Leman Darto Suripaidi Bukarsi Pak Darmo, dan nama terakhir membuat dadanya tercekat, Sarmi, ibunya sendiri. Radit menggenggam buku itu erat, kepalanya menunduk. Segalanya mulai masuk akal. Lastri datang bukan hanya untuk menuntut balas, tapi untuk membuka luka lama. Dan ternyata, darah yang mengalir di tubuh Radit, juga bagian dari sejarah gelap itu. Malam nanti, Radit tahu, semuanya akan berubah. Lastri tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Dan kali ini, dia membawa dendam yang tidak bisa dibendung oleh doa atau larangan. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan Kali Petung, pengakuan, dan Radit tahu, ibunya adalah kunci pertama. Malam turun dengan cepat. Awan kelabu menggantung rendah, menutup cahaya bulan sepenuhnya. Angin dari arah timur membawa bau tanah basah yang bercampur sesuatu yang getir dan menusuk, bau pembakaran. Radit duduk di ruang tengah rumahnya, buku catatan tua dari Pak Rohman ada di pangkuannya. Ia menatap halaman terakhir berkali-kali, berharap matanya salah membaca. Tapi tetap tertulis jelas di sana, Sarmi, ibunya. Ketika Bu Sarmi masuk dari dapur sambil membawa teh panas, Radit langsung berdiri. Bu, suaranya terdengar dingin. Kita harus bicara. Ibunya menatapnya heran. Bicara soal apa? Radit menyodorkan buku tua itu. Lastri, pohon beringin, malam pembakaran. Kenapa nama ibu ada di sini? Wajah Bu Sarmi langsung pucat. Cangkir di tangannya gemetar, dan teh tumpah mengenai jari-jarinya. Tapi ia tak bereaksi. Mata tuanya terpaku pada satu nama di halaman itu. Aku tidak pernah menyentuh gadis itu, bisiknya. Tapi ibu ada di sana. Malam itu, ibu menyaksikannya, dan tidak menghentikan mereka. Bu Sarmi duduk perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sakit atau rasa takut, melainkan rasa bersalah yang sudah lama dipendam. Aku muda saat itu, Dit. Masih gadis desa biasa. Kami semua takut. Kepala desa bilang Lastri itu pembawa sial, pengirim santet. Anak-anak sakit, ternak mati, semua diarahkan ke dia. Tapi dia tidak bersalah, Bu. Bentak Radit. Dia hanya gadis biasa. Aku tahu sekarang. Tapi waktu itu, semua orang ikut-ikutan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya berdiri di antara mereka. Dan saat api mulai membakar bajunya, dia menatapku. Dia melihatku tepat di mata. Aku tahu, dia ingat aku. Radit mengepalkan tangannya. Lastri belum pergi, Bu. Dia datang kepadaku. Malam-malam dia menangis, berdiri di halaman. Dia bilang ingin kebenaran. Dia ingin mereka yang membuatnya mati menebus dosa. Termasuk ibu. Bu Sarmi menunduk. Air mata mulai jatuh satu persatu dari pipinya. Dia anak yatim piatu, Dit.
Ditinggal ibunya sejak kecil. Dia tinggal di gubuk dekat pemakaman. Sering bantu orang berobat pakai ramuan tradisional. Tapi saat anak kepala desa mati mendadak, semua langsung tunjuk dia. Tanpa bukti, tanpa pengadilan, aku mimpi dia dibakar hidup-hidup, bisik Radit. Aku dengar dia teriak minta tolong. Dia bilang aku harus membuka kebenaran. Bu Sarmi menangis makin keras. Aku tidak bisa lari dari dosa ini, Dit, sejak dulu, aku mimpi wajahnya. Tiap malam, kadang aku dengar dia memanggil namaku dari bawah rumah. Kadang aku mencium bau gosong di bantal. Tapi aku diam. Semua orang diam. Radit berdiri, matanya merah karena marah dan kecewa. Kita tidak bisa diam lagi, Bu. Sudah terlalu lama desa ini bersembunyi dari kebenaran. Lastri ingin keadilan. Dia ingin nama baiknya dibersihkan. Tapi caranya bagaimana, Dit? Radit menatap keluar jendela. Pohon beringin di kejauhan tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah menyimpan sesuatu di balik batang dan akar tuanya. Aku akan ke sana malam ini. Bu Sarmi tersentak. Jangan, kau bisa mati. Atau aku bisa bawa damai. Bukan buat aku, tapi buat dia. Dan buat desa ini. Tepat tengah malam, Radit berdiri di hadapan pohon beringin. Angin berputar-putar, membawa suara lirih yang terdengar seperti bisikan anak kecil dan tangisan wanita dewasa, bercampur jadi satu dalam harmoni menyeramkan. Ia menyalakan lilin dan meletakkannya di akar pohon. Lalu ia buka buku tua itu dan membacakan satu persatu nama yang tertulis di daftar malam pembakaran. Leman, Darto, Surip, Paidi, Bukarsih, Kepala Desa Darmo, dan Sarmi, mereka semua ada di sana. Tapi aku di sini bukan untuk menghakimi. Aku di sini untuk meminta ampun. Tanah di bawah pohon beringin bergetar pelan. Daun-daun gugur tanpa angin. Dan dari balik batang pohon, Lastri muncul. Wujudnya masih terbakar, kulit melepuh, mata merah darah. Tapi kini ia menangis bukan karena marah, tapi karena luka yang belum sembuh. Maafkan kami, ucap Radit, menunduk. Kami, sudah terlalu lama diam. Lastri mendekat. Suara api berdesis saat ia melangkah, lalu tangannya, yang gosong dan penuh luka, menyentuh pundak Radit. Suhu dingin luar biasa menyelimuti tubuh Radit. Tapi ia tidak melawan. Ia hanya menutup mata, lalu, Lastri berbisik, kau yang pertama meminta maaf. Tapi belum semuanya. Lastri perlahan memudar, menjadi asap hitam tipis yang melayang ke udara, dan menghilang. Tapi Radit tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Karena satu hal kini jelas semua yang terlibat harus mengakui. Atau mereka akan dijemput, satu persatu. Pagi di Kalipetung biasanya sunyi, damai, hanya suara ayam dan daun kelapa yang melambai perlahan. Tapi pagi ini berbeda, ada jeritan. Radit baru saja selesai mencuci muka ketika suara teriakan memecah suasana dari ujung gang. Ia langsung berlari ke arah sumber suara. Di sana, warga berkumpul di depan rumah Pak Surip, salah satu nama yang tertera di buku catatan lama. Pak Surip ditemukan tergantung di pohon nangka di samping rumahnya. Lidahnya terjulur, matanya melotot. Tapi yang paling mengerikan, di dadanya tergores tulisan merah seperti darah. Aku tidak bersalah. Bukarsih yang menemukan pertama kali, langsung pingsan di tempat. Sementara warga mulai berbisik-bisik. Ini bukan gantung diri biasa. Lihat matanya, kayak yang melihat sesuatu sebelum mati. Ini, kutukan Lastri, bukan. Radit diam. Ia menatap mayat Pak Surip yang masih tergantung dengan napas tertahan. Tadi malam Lastri bilang, kau yang pertama meminta maaf. Tapi belum semuanya. Dan pagi ini, pesan itu jadi nyata. Tanda pisah. Di pos ronda, warga mulai berkumpul. Kepala dusun baru, Pak Arifin, mencoba menenangkan mereka. Kita tidak boleh langsung percaya ini kerjaan arwah. Bisa jadi ini perampokan, atau tidak ada barang hilang, Pak. Potong Pak Leman. Ini jelas bukan perampokan. Ini, balas dendam dari roh. Suasana memanas. Beberapa warga yang dulu ikut menyaksikan pembakaran Lastri mulai menunjukkan kegelisahan. Wajah pucat, tangan gemetar, mata cekung tak tidur. Radit berdiri di depan mereka. Kalau kita tetap diam, akan ada korban lagi. Pak Leman menoleh. Maksudmu apa? Lastri hanya ingin satu hal, kebenaran. Pengakuan. Kalau kalian mengaku, jika kalian bersujud dan meminta maaf, dia mungkin bisa tenang. Jangan bawa-bawa arwah. Bentak Bukarsih yang baru sadar. Semua ini bisa bikin desa tambah gila.
Radit menatap langsung ke matanya. Atau Lastri yang akan membuat kalian gila, satu persatu. Malamnya, Radit tak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu depan rumah, ditemani lampu minyak yang goyang diterpa angin. Ibu sudah tidur, masih syok berat setelah kejadian pagi tadi. Tiba-tiba, suara jeritan lagi. Kali ini dari arah rumah Pak Darto. Radit langsung berlari bersama warga lain. Saat tiba di lokasi, mereka menemukan Pak Darto berbaring di tanah dengan tubuh berlumuran darah, mulutnya terbuka lebar, dan lidahnya hilang. Di dinding rumahnya, dengan darah yang masih menetes, tertulis pesan lain. "Kenapa kalian diam?" Warga histeris. Beberapa anak kecil menangis, beberapa perempuan menjerit. Pak Arifin pingsan. Radit memalingkan wajah, merasa mual. Tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan Lastri yang jahat. Ini Lastri yang putus asa. Dia sudah terlalu lama berteriak tapi tak ada yang mau mendengar. Ia duduk di depan rumah Pak Darto, lalu bergumam. "Kalau kalian tidak mengaku, kalian akan dijemput. Bukan oleh polisi, tapi oleh api dan arwah yang dibakar hidup-hidup." Malam itu, Radit bermimpi lagi. Ia berdiri di dalam hutan. Pohon-pohon berbisik. Di tengah lingkaran, para warga Kalipetung berdiri dengan wajah-wajah terbakar, mata kosong, mulut berseru dalam bahasa yang tak dimengerti. Lalu dari balik kegelapan, Lastri muncul. Wajahnya masih terbakar, tapi kini ada senyum tipis penuh duka. Satu persatu, Dit. Sampai tak ada lagi yang bisa lari dari apa yang mereka lakukan padaku. Kalau mereka tetap diam, maka mereka akan merasakan bagaimana rasanya dibakar perlahan-lahan. Tanda pisah. Radit terbangun. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dari jendela, samar-samar ia melihat asap mengepul dari arah rumah Bu Karsih. Dan ia tahu, korban ketiga sudah terpilih. Asap tipis menyusup ke sela-sela pohon kelapa, membawa aroma hangus yang tak asing bagi Radit. Ia berlari tanpa alas kaki, menyusuri jalan setapak yang membawanya ke rumah Bu Karsih. Ketika ia tiba, warga sudah berkumpul. Rumah panggung sederhana itu hampir hangus di bagian dapur. Api baru saja padam, tapi yang membuat bulu kuduk Radit meremang adalah apa yang tertinggal di dinding dapur, bekas tangan terbakar, bercak darah, dan tulisan hitam gosong yang seperti digores dengan bara. "Ibu, aku tidak salah." Bu Karsih ditemukan pingsan di bawah meja makan. Ketika disadarkan, ia langsung berteriak histeris. Dia datang, dari dalam tungku. Rambutnya terbakar, matanya merah. Dia memanggilku ibu. Tangisnya pecah, matanya kosong. Aku cuma ikut bawa air, aku nggak nyiram minyak, tapi aku nonton dia dibakar hidup-hidup. Warga mulai berteriak saling tuduh. Beberapa orang tua yang ikut menyaksikan malam pembakaran mulai kehilangan kendali. Suasana desa berubah seperti api dalam sekam, siap meledak kapan saja. Tanda pisah. Radit duduk di beranda rumahnya. Wajahnya kusut, tubuhnya lelah. Tapi hatinya tak bisa diam. Ia membuka kembali catatan tua dari Pak Rohman, memperhatikan satu persatu nama. Dari 8 nama yang tercatat, Pak Surip, mati tergantung. Pak Darto, tewas lidah hilang. Bu Karsih, diserang arwah, rumah terbakar. Leman, Paidi, kepala desa Darmo, sudah meninggal. Ibunya sendiri, Sarmi. Satu nama lagi yang belum dikenali, terhapus sebagian oleh noda tinta. Siapa satu nama terakhir ini? Gumam Radit. Ia memutuskan untuk menemui Pak Rohman lagi. Tanda pisah. Pak Rohman duduk di kursi bambu, menatap ladang kosong. Radit, desa ini sudah terlalu lama berpura-pura. Dulu, kami pikir membakar Lastri akan mengakhiri kesialan di desa. Tapi ternyata, kami membakar harapan terakhirnya. Aku butuh tahu siapa nama terakhir di catatan ini. Yang terhapus. Pak Rohman terdiam lama, lalu ia menarik napas berat. Itu ayahmu. Radit terdiam. Bapakmu dulu anak buah Pak Darmo. Orang yang mengikat Lastri pertama kali ke tiang pohon beringin. Dia yang menarik tali pertama, lalu orang lain ikut. Tapi setelah itu, dia berubah. Diam. Dan 3 bulan kemudian, dia gantung diri di gudang tua. Radit menelan ludah. Matanya panas. Kenapa ibu tak pernah cerita? Karena dia juga menyimpan dosa. Dan kau, adalah hasil dari semua luka yang tidak pernah sembuh. Tanda pisah. Malam itu, Radit kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan Lastri yang datang. Seorang pria muncul dari balik asap, wajahnya pucat, matanya sedih.
Aku, ayahmu, Dit. Radit melangkah pelan. Kenapa kau ikut membakar dia? Karena aku takut. Takut dibilang tak setia pada kepala desa. Tapi setelah melihat matanya, aku tahu, aku sudah menghancurkan hidup yang tak berdosa. Lastri datang, ingin membakar semuanya. Termasuk anak-anak mereka. Termasuk aku. Ayahnya menggeleng. Dia belum menyentuhmu. Karena dalam hatinya, kau satu-satunya yang mau mendengar. Tapi waktu kita sudah hampir habis. Apa yang harus kulakukan? Satu-satunya yang bisa menghentikan kutukan, adalah membuat mereka mengaku sendiri, bukan karena takut dibunuh. Tapi karena sadar, sebelum sosok ayahnya lenyap, ia berkata, dan bersiaplah, Lastri kini mengincar anak mereka. Anak-anak dari para pelaku, tanda pisah. Pagi harinya, kabar buruk kembali datang. Cucu Paidi, seorang anak perempuan 8 tahun, menghilang dari kamarnya. Jendela kamarnya terbuka, dan di kasurnya, ada bekas jejak kaki kecil penuh abu dan darah. Pagi itu, kampung Kalipetung gempar. Di rumah Pak Paidi, tangis menyayat terdengar tanpa henti. Cucu kesayangannya, Sinta, anak perempuan 8 tahun yang manis dan pendiam, menghilang dari dalam kamar saat malam hujan deras. Tak ada suara, tak ada jejak masuk, tapi ada jejak keluar, menuju hutan, tempat pohon beringin berdiri. Dan di atas bantal milik Sinta, terselip selembar daun kering, dengan bekas tulisan arang yang hampir terhapus. Anakmu akan merasakan apa yang aku rasakan. Warga mulai panik. Dulu Lastri menuntut mereka yang terlibat langsung. Tapi kini, ia menyeret anak-anak mereka. Radit berdiri di depan rumah Pak Paidi, menatap kerumunan orang-orang yang kini tidak hanya takut, mereka mulai saling tuduh dan gila. Saya sudah bilang dari awal, teriak Radit. Kalau kalian tidak mengaku, tidak bertobat, Lastri akan ambil yang paling kalian sayangi. Tapi kenapa anakku yang dibawa? Dia tidak tahu apa-apa, jerit Paidi sambil menghantam tanah. Lastri juga tidak tahu apa-apa waktu kalian bakar dia hidup-hidup. Sahut Radit, dia juga cuma anak yatim yang dituduh tanpa bukti. Semua diam, tak ada yang berani melawan kata-kata itu. Tanda pisah. Radit pergi ke hutan bersama 3 orang pemuda desa yang masih waras dan bersedia membantunya, Andi, Bayu, dan Raka. Mereka menyusuri jalan setapak menuju pohon beringin, membawa lentera dan kemenyan. Tapi suasana terasa lain, hutan terasa hidup. Daun bergemerisik meski angin tak bertiup. Akar-akarnya bergerak seperti napas pelan. Mereka menemukan sandal kecil milik Sinta, tersangkut di akar pohon. Tapi tidak ada jejak darah. Tidak ada mayat. Radit menatap ke batang pohon beringin tua itu. Ia melangkah mendekat, menyentuh kulit kayunya yang kasar dan hitam terbakar. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil menyanyi. Pelan, sayup, seperti suara dari dalam tanah. Api membakar tubuhku, semua menertawaiku, aku menangis tapi kalian diam. Andi mundur. Radit, ini gila, ayo kita balik. Tidak, dia masih hidup, jawab Radit. Sinta masih hidup, tapi dia sedang disimpan, di antara dunia. Tanda pisah. Malamnya, Radit duduk bersama ibunya. Bu Sarmi terlihat lebih lemas dari biasanya. Aku pernah dengar cerita, ucapnya pelan. Lastri dulu punya adik, perempuan juga, masih kecil, tapi mati waktu masih bayi. Kenapa ibu baru bilang sekarang? Karena adiknya, meninggal karena dibunuh warga juga. Dibilang bayi pesugihan. Lastri waktu itu belum tahu. Dia hanya anak-anak, tapi saat dewasa, dia tahu, dan sejak itu dia tidak pernah tersenyum lagi. Radit menatap ibunya, jadi dendamnya bukan cuma karena dia dibakar hidup-hidup, tapi karena hidupnya dirampas berkali-kali. Bu Sarmi meneteskan air mata. Kalau dia ambil anak-anak kita, aku rela menggantikan, Dit. Aku sudah terlalu lama diam. Tanda pisah. Di pos ronda, Pak Paidi akhirnya bicara. Aku yang pertama menyiramkan minyak tanah ke tubuh Lastri. Aku pikir waktu itu kami menyelamatkan desa. Tapi ternyata, kami sedang menciptakan setan. Tangisnya pecah. Aku siap ditebus, asalkan Sinta dikembalikan. Jangan biarkan dia ikut terbakar dalam dosa kami. Radit berdiri. Ayo ikut aku ke pohon beringin. Kalian harus mengaku di sana. Di tempat semuanya bermula. Tanda pisah. Tengah malam, 5 orang berdiri di hadapan pohon beringin, Radit, Pak Paidi, Leman, Bayu, dan Bu Sarmi. Mereka membawa sesajen, kain putih, dan foto Lastri.
Radit menaburkan bunga, lalu menyalakan dupa. Lastri, kami datang, bukan untuk melawan, tapi untuk meminta ampun. Satu persatu mulai bicara. Pak Paidi bersimpuh. Aku yang menuangkan minyak, aku bodoh. Aku pengecut. Bu Sarmi bersujud. Aku tidak menolongmu. Aku diam. Aku berdosa. Angin bertiup keras. Daun beterbangan. Akar pohon menggeliat. Dan dari balik kegelapan, Lastri muncul. Langit Kalipetung dipenuhi mendung yang enggan bergerak. Seolah awan pun ikut menyimpan duka. Setelah kematian Pak Paidi, warga semakin takut. Tak ada lagi yang berani keluar rumah saat malam. Anak-anak dikurung, lampu-lampu dipadamkan sebelum pukul 9. Pohon beringin dikelilingi garis kuning, tapi bukan dari polisi. Itu adalah tali ijuk dan bunga 7 rupa yang ditaruh oleh para tetua kampung sebagai penangkal. Tapi Radit tahu itu takkan cukup. Ia duduk termenung di dalam rumah sambil memandangi foto Lastri, satu-satunya foto yang berhasil ia temukan di rumah Pak Rohman. Seorang gadis remaja, berambut panjang, dengan mata penuh ketegasan. Tapi ada sesuatu yang belum ia mengerti, kenapa Lastri masih belum puas. Kenapa setelah ada yang mengaku, dia belum berhenti? Jawabannya mungkin ada pada asal-usul Lastri itu sendiri. Keesokan harinya, Radit memutuskan pergi ke desa sebelah, Desa Karangsari, tempat di mana Lastri pernah tinggal sebelum pindah ke Kalipetung. Ia ditemani oleh Andi, mereka menyusuri jalanan sepi dan akhirnya tiba di sebuah rumah tua yang hampir roboh. Di sana, seorang perempuan tua menyambut mereka. Matanya tajam, dan kulitnya keriput kering seperti kayu tua, namanya Nyi Gendir. Ia mengaku sebagai tetangga Lastri ketika masih kecil. Lastri, anak itu bukan anak biasa. Gumam Nyi Gendir sambil menyeduh teh hitam. Ibunya mati waktu dia lahir. Bapaknya gila, katanya bisa lihat makhluk halus. Tapi, yang gila mungkin bukan bapaknya. Mungkin memang mereka itu dilahirkan dari garis darah yang tak biasa. Radit menyimak dengan seksama. Lastri dari kecil bisa lihat hal-hal yang nggak bisa dilihat manusia biasa. Bisa ngobrol sama angin, bisa ngobatin ayam yang sakit, atau bayi yang nangis malam-malam. Tapi warga di sini takut. Katanya dia anak dukun hitam, padahal dia cuma anak yang kesepian. Andi bertanya, jadi kenapa dia pindah ke Kalipetung? Nyi Gendir terdiam. Karena di sini juga, dia hampir dibakar hidup-hidup. Radit tersentak. Apa? Iya, ada bayi mati mendadak. Orang-orang nuduh Lastri, padahal gak ada bukti. Bapaknya kabur, lalu Lastri dibawa pergi sama salah satu orang dari Kalipetung, namanya Pak Darmo. Radit menegang. Nama itu, lagi-lagi muncul. Pak Darmo, ulang Radit. Dia bilang mau jadikan Lastri anak angkat. Tapi aku tahu, Lastri dibawa karena Darmo tahu kekuatannya. Dia butuh Lastri untuk sesuatu. Entah ritual, entah pesugihan. Suasana jadi sunyi. Radit mengepalkan tangan. Mungkin selama ini kita salah fokus, katanya pelan. Mungkin Lastri tidak pernah jahat. Dia hanya diperalat. Dan ketika dia menolak, dia dikorbankan. Dalam perjalanan pulang, Radit terdiam lama. Di dalam benaknya, satu kesimpulan mulai muncul, Lastri bukan sekadar korban. Ia adalah tumbal dari sesuatu yang lebih besar, dan Pak Darmo, kepala desa terdahulu yang telah lama mati, mungkin adalah akar dari semua kutukan ini. Saat tiba di Kalipetung, Radit langsung menuju rumah kepala desa baru, Pak Arifin, dan meminta izin untuk menggali kuburan Pak Darmo. Pak Arifin kaget. Maksudmu apa? Aku ingin tahu apa yang dia sembunyikan, bahkan setelah mati. Malamnya, Radit dan Andi menyelinap ke makam Pak Darmo. Mereka membawa cangkul, senter, dan keberanian yang tipis. Makam itu terlihat biasa, tapi tanahnya terasa dingin. Meskipun tidak hujan, saat menggali, mereka menemukan peti kayu tua. Tapi bukan itu yang membuat mereka gemetar. Di dalam peti itu, tidak ada jasad. Yang mereka temukan hanyalah tulang binatang, kemenyan kering, dan baju putih milik Lastri, yang dulu dikenakan malam ia dibakar. Di bawahnya, ada sebuah buku lusuh. Buku itu penuh tulisan tangan dengan bahasa Jawa kuno dan lambang-lambang gaib. Radit membacanya pelan. Untuk kekuasaan, darah perawan dikorbankan. Untuk kekayaan, jiwa anak tak berdosa dijadikan tumbal. Dan untuk selamanya, dendam akan tetap hidup, karena roh yang murni tak bisa dibunuh. Andi menelan ludah. Kita udah gali sesuatu, yang gak boleh digali. Radit mengangguk. Dan sekarang aku tahu, Lastri bukan kutukan.
Lastri adalah saksi dari kutukan yang dibuat oleh manusia. Pohon beringin kembali bergoyang pelan malam itu. Tapi bukan karena angin, karena di dalamnya, Lastri menangis, dan tangis itu akan segera berubah jadi jeritan paling mematikan. Kalipetung kini bukan sekadar desa sunyi. Ia telah berubah menjadi tanah mati yang menggigil ketakutan. Suara jangkrik pun enggan bernyanyi, seolah malam telah dipagari oleh sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang lapar akan pengakuan dan darah. Setelah penemuan makam kosong Pak Darmo, Radit kembali ke rumah dengan buku tua dalam pelukannya. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Tulisan-tulisan di dalamnya, campuran bahasa Jawa kuno dan Latin ritual, menceritakan sebuah upacara lama yang disebut Ritual Roso Tirta Sukma, upacara kuno untuk mengikat roh murni ke dalam satu titik bumi, dengan cara mengambil darah perawan, mengikatnya pada media pohon atau batu tua, mengorbankannya di hadapan saksi yang sudah bersumpah, menanam sesajen berupa tulang, kain, dan mantra, menyebar tipuan, agar warga percaya bahwa yang dikorbankan adalah sumber kutukan, bukan korban. Radit bergidik, Lastri bukan cuma korban, dia adalah segelnya. Dan yang lebih mengerikan, dalam catatan itu tertulis jelas. Segel akan terbuka jika salah satu dari para saksi mengaku tanpa paksaan. Maka roh yang terkunci akan bebas, membawa keadilan sesuai kehendaknya. Tiba-tiba, Radit menyadari kesalahan fatal yang telah ia buat. Dengan memaksa warga untuk mengaku, ia telah membuka segel itu. Dan kini, Lastri bukan lagi roh penasaran. Ia adalah roh pembalas yang tak bisa dikendalikan siapapun. Tanda pisah. Malam itu, Radit memutuskan melakukan hal paling gila dalam hidupnya, kembali ke pohon beringin sendirian, tanpa dupa, tanpa orang lain, hanya membawa buku itu dan sehelai kain putih milik Lastri. Hutan Kalipetung sunyi saat ia berjalan. Tapi langkahnya mantap. Saat tiba di pohon beringin, ia bersimpuh dan membuka suara. Lastri, aku tahu kau mendengar. Kau tak lagi dikurung, tapi dendammu akan membakar semuanya. Bahkan yang tak bersalah. Pohon itu bergoyang, akar-akar menggeliat. Kalau kau memang ingin keadilan, kenapa kau juga ingin mengambil anak-anak? Kenapa kau menyeret yang tak tahu apa-apa? Dan untuk pertama kalinya, Lastri menjawab dengan suara langsung. Suara itu bergema seperti jeritan dan bisikan dalam satu waktu. Karena mereka semua diam, dan diam adalah kejahatan yang lebih buruk dari api. Radit menahan napas. Tapi aku tidak diam, aku mencoba membuka semuanya. Kau tahu itu. Tiba-tiba, dari balik pohon, bayangan Pak Darmo muncul. Wajahnya membusuk, matanya hitam tanpa bola mata. Ia mendekat perlahan, dan dari tubuhnya keluar arwah-arwah lain, mereka yang pernah ikut membakar Lastri. Lastri berdiri di tengah-tengah mereka, kini dalam wujud gadis remaja berwajah pucat dan mata penuh amarah. Radit berdiri. Kalau kau mau menutup semuanya dengan darah, itu artinya kau sama saja dengan mereka. Lastri berhenti. Radit melangkah maju, membuka baju bagian dada, menunjukkan kalung milik ayahnya, yang pernah ikut membakar Lastri tapi akhirnya bunuh diri. Ayahku sudah membayar, ibuku sudah mengaku, warga sudah menggali dosanya. Kalau kau masih haus darah, ambil aku saja. Tapi biarkan mereka yang tak tahu apa-apa hidup. Pohon beringin tiba-tiba mengguncang keras. Angin berputar membentuk pusaran. Lastri menatap Radit. Apa kau rela menanggung rasa sakitku? Radit mengangguk. Kalau itu bisa menghentikan semuanya, iya. Tiba-tiba, tubuh Radit ditarik akar. Ia terjerembab ke tanah, ditelan oleh lubang di bawah pohon. Saat tersadar, ia sudah berada dalam dunia kelam, sebuah ruang hitam, penuh asap dan api kecil berkedip. Di sana, Lastri berdiri, utuh. Tanpa luka, hanya wajah penuh air mata. Kalau saja, dulu ada satu orang saja, yang bicara sepertimu, bisiknya. Radit menatapnya. Aku bicara sekarang. Lastri mendekat. Tangannya yang dulu hangus kini lembut menyentuh dada Radit. Kalau aku pergi, kau akan menanggung semua rasa itu. Semua mimpi buruk, semua suara jeritan. Aku siap. Dan Lastri pun memeluk Radit, tubuhnya menghilang menjadi cahaya kecil, lalu masuk ke dalam tubuh Radit. Jeritan menggelegar menggema dari pohon beringin, membuat semua warga Kalipetung terbangun, dan saat fajar menyingsing, mereka menemukan Radit tergeletak di depan pohon beringin, nafasnya berat. Tapi ia hidup, dan pohon beringin telah mengering. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun,
Kali Petung kembali sunyi, tanpa ketakutan, tapi Radit tahu, ia telah berubah. Dalam dirinya kini ada dua jiwa, dan Lastri belum benar-benar pergi. Pagi itu, seluruh warga Kali Petung berkumpul di depan pohon beringin yang kini mengering dan retak seperti tubuh tua yang lelah menanggung beban. Mereka berdiri terpaku memandangi Radit yang terbaring di bawahnya. Tubuhnya lemas, bajunya kotor tanah, tapi matanya perlahan membuka, dan dari tatapannya, orang-orang tahu Radit bukan lagi orang yang sama. Pak Arifin segera memanggil warga untuk mengangkat Radit ke balai desa. Namun saat mereka menyentuhnya, Radit membuka mata dan berkata lirih, "Jangan panggil Lastri malam ini. Biarkan dia tidur." Warga terdiam. Beberapa mundur dengan ngeri, yang lain saling berbisik. 3 hari kemudian, Radit mulai pulih secara fisik, tapi jiwanya tak sepenuhnya kembali. Ia duduk di dalam rumah sendirian, memandangi dinding yang kosong, namun kadang berbicara pelan seolah ada yang mendengarnya dari balik tembok. "Sudah cukup, Lastri." Mereka tidak tahu, Andi, sahabatnya, datang membawa makanan dan mencoba berbicara. "Dit, kau yakin baik-baik saja?" Radit menoleh. Senyumnya kecil, tapi matanya mata itu, bukan sepenuhnya milik Radit. "Baik." Hanya sedikit suara di kepala. Andi menelan ludah. "Suara, siapa?" Radit menunduk. "Lastri, dia belum pergi. Dia masih di sini, di dalam aku." Andi mundur sedikit. "Lalu, apa maksudmu malam itu? Waktu kau bicara soal menanggung semua rasa sakitnya." Radit berdiri, berjalan pelan ke cermin di dekat jendela. Ia menatap bayangannya sendiri. "Aku merasakannya. Saat dibakar, saat dimaki, saat tubuhnya ditusuk dan dibiarkan mati sendirian. Semua rasa itu, sekarang milikku." Tiba-tiba ia menatap Andi. "Kau tahu apa rasanya terkurung di antara akar dan tanah selama 15 tahun tanpa ada yang mendengar jeritanmu?" Andi menggeleng. "Lastri mengingatnya setiap malam, dan aku mengalaminya sekarang. Setiap tidur, setiap menutup mata." Warga mulai resah. Mereka memperhatikan perubahan pada Radit, ia tak lagi berbicara seperti dulu. Kadang ia menggumam dalam bahasa yang tak dipahami. Kadang ia tiba-tiba berdiri malam-malam dan berjalan ke arah pohon beringin, hanya untuk menatapnya selama berjam-jam. Salah satu warga Butuminah berani mendekati dan bertanya langsung, "Radit, apakah kau masih manusia?" Radit tersenyum tipis. "Bukankah kalian semua juga pernah membunuh sisi manusiamu?" Ketika dia melihat Lastri dibakar, Butuminah tertegun. Wajahnya pucat. Radit melanjutkan, suaranya tenang tapi penuh tekanan, "Sekarang kalian semua ingin kembali hidup tenang. Tapi apa kalian pantas mendapatkannya?" Malam harinya, Radit bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah hutan, sendirian. Di depannya, pohon beringin yang dulu terbakar kini berdiri tinggi dengan kulit menghitam. Di bawahnya, anak-anak kecil menangis dalam lingkaran api. Lastri muncul di antara mereka, kini dalam wujud anak kecil berumur 7 tahun, menangis sambil menatap Radit. "Kenapa aku tidak bisa pergi?" Radit mendekat. "Kau sudah mendapat keadilan. Kau sudah bebas." Lastri menggeleng. "Belum. Selama orang-orang yang membuatku mati tidak benar-benar minta maaf, aku tetap terjebak di dalammu." Radit terbangun dengan keringat dingin. Dan dari bayangan jendela, ia melihat Lastri berdiri di belakangnya. Keesokan paginya, Radit memutuskan memanggil semua warga Kali Petung ke balai desa. Ia berdiri di depan mereka, tampak lelah namun penuh tekad. "Aku akan bicara jujur," katanya. "Lastri ada di dalam tubuhku. Dan ia tak akan pergi sampai kalian semua, yang terlibat atau memilih diam, mengaku dan meminta maaf langsung padanya." Warga berbisik, saling menoleh, beberapa menangis. "Aku tahu, kalian takut. Tapi selama kalian terus pura-pura tidak bersalah, kutukan ini akan terus ada. Dan aku akan terus menjadi penjara bagi jiwa yang tidak berdosa." Sunyi. Lalu, satu persatu, warga mulai berdiri. Butuminah, Mbah Santri, semua orang tua yang dulu pernah hadir malam pembakaran Lastri, berdiri dan menangis. Mereka meminta maaf. Mereka bersujud. Mereka menangis sambil menyebut nama Lastri, seperti menyebut nama anak yang telah lama mereka bunuh dalam diam. Radit menutup matanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bermimpi tidur di tempat gelap yang hening, tanpa jeritan. Lastri tidak lagi bersuara. Tapi entah kenapa, Radit masih merasa, sesuatu belum benar-benar selesai. Sudah seminggu sejak malam pengakuan itu. Kali Petung kembali tenang,
setidaknya di permukaan. Anak-anak kembali bermain di halaman, orang-orang mulai bekerja di sawah, dan udara pagi tak lagi berbau dupa atau tanah basah dari kuburan. Tapi di rumah Radit, ketenangan hanya tipuan. Radit masih sering terdiam, dan sesekali, mata kirinya berkedut sendiri, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Ia tidak lagi bermimpi buruk, tapi mulai mendengar suara yang tak lagi milik Lastri, bukan tangisan, bukan jeritan, melainkan bisikan yang dalam dan dingin. Kau pikir semuanya selesai? Lastri hanyalah satu dari banyak pintu. Radit tak paham apa maksudnya, tapi perasaan tak enak terus mengendap di dadanya. Siang itu, sebuah mobil hitam masuk ke Kali Petung. Mobil seperti itu jarang terlihat di kampung terpencil ini. Warga memandang heran ketika seorang pria turun, mengenakan kemeja putih, jas hitam, dan sepatu mengkilap. Usianya sekitar 50-an, kulitnya pucat, rambut klimis. Di tangan kirinya ada cincin besar bermata merah delima. Ia memperkenalkan diri kepada kepala desa, "Nama saya Surya Darmawan. Saya datang dari Jakarta. Saya, keponakan dari Pak Darmo." Warga terdiam. Pak Arifin mencoba bersikap sopan. "Selamat datang, Pak Surya. Tapi, Pak Darmo sudah meninggal." Surya tersenyum tipis. "Saya tahu, justru karena itu saya datang." Ia menatap lurus ke arah pohon beringin yang menghitam di kejauhan. "Warisan harus diselesaikan. Dan saya yakin, peninggalan Pak Darmo tidak hanya berupa tanah dan rumah." Malam harinya, Radit menerima tamu tak diundang. Surya muncul di depan rumahnya tanpa suara, seperti bayangan. "Kau Radit?" "Ya," katanya tenang. "Kau yang terakhir melihat pamanku hidup." Radit mengangguk perlahan. Dia mati karena sesuatu yang dia perbuat sendiri. Surya menyipitkan mata. "Kau pikir hanya itu dosanya?" Ia masuk begitu saja ke dalam rumah. Radit ingin mengusirnya, tapi tubuhnya terasa berat, seolah udara menjadi kental. Surya duduk di kursi tua milik almarhum ayah Radit. "Aku tahu tentang Lastri. Aku tahu tentang malam itu. Bahkan, aku tahu siapa yang pertama kali menciptakan ritual pemanggilan roh yang mengikat pohon beringin itu." Radit menatapnya tajam. "Kau tahu?" Surya mengangguk pelan. "Pak Darmo bukan orang biasa. Dia bagian dari kelompok yang kami bentuk sejak lama. Kelompok itu menjaga sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah penasaran." Radit mengerutkan alis. "Kelompok apa?" Surya mencondongkan tubuhnya. Cincin di jarinya berkilat merah. "Paguyuban jagat lemah. Kami menjaga pintu-pintu antara dunia ini dan dunia di bawahnya." Radit menelan ludah. "Lastri bukan kutukan," lanjut Surya. "Dia segel, tapi bukan segel satu-satunya. Pak Darmo mengikat Lastri bukan untuk menghukum, tapi untuk menahan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, lebih lapar." Radit berdiri. "Kau bohong. Lastri bukan penjaga. Dia korban." Surya tersenyum. Dua hal itu bisa jadi sama. Korban yang dipilih, justru seringkali, yang paling murni. Ia bangkit, menepuk bahu Radit. "Kau sudah membebaskannya. Kau menghapus satu segel." Radit mundur satu langkah. "Maksudmu, ada segel lain?" Surya mengangguk pelan. 7. Dan ini, baru yang pertama." Malam itu, Radit duduk di kamar, tangan gemetar. Suara Lastri muncul kembali, pelan, rapuh. "Dia benar, aku bukan satu-satunya." Radit menggenggam kepalanya. "Lalu, kenapa kau tak pernah bilang?" "Karena aku, bahkan tak tahu. Aku hanya merasa, ada yang lebih gelap menunggu, di bawah. Dan jika semua segel terbuka, dunia ini tak akan sama lagi." Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara gong besar dipukul 3 kali, bum, bum, bum. Suara itu berasal dari arah balai desa. Radit berlari keluar, warga berhamburan, berlarian ke pusat desa. Di depan balai desa, sebuah simbol besar tergambar dengan darah di tanah, membentuk lingkaran berpola rumit, dan di tengahnya, seekor anjing hitam duduk diam, matanya merah menyala, menatap Radit. Radit menoleh ke sisi lain. Surya berdiri jauh di ujung jalan, tersenyum, lalu menghilang ke balik kabut. Langit Kali Petung mendung pekat keesokan harinya. Burung-burung tak berkicau, dan suara jangkrik menghilang. Hening yang ganjil menyelimuti desa, seolah seluruh alam menahan napas. Radit duduk di balai bambu di samping rumahnya. Di tangannya, buku tua berwarna coklat kusam. Buku itu ia temukan pagi tadi di bawah lantai rumah Pak Darmo yang sudah lama kosong. Terbungkus kain kafan usang, buku itu penuh simbol aneh dan tulisan kuno beraksara Jawa kuno yang sudah hampir punah.
Buku itu berjudul Pambuka Jagat Lemah, Kitab Pemisah Dunia. Radit membuka lembar demi lembar, gambar-gambar mengerikan terpampang, makhluk dengan banyak wajah, manusia bermata tiga, anak kecil tanpa wajah, dan lingkaran segel yang mirip dengan yang dilihatnya semalam di balai desa. Di salah satu halaman, tertulis, Pitu Segel. Pitu Pambeksa. Yen siji dibuka, lawang padang lan peteng bakal bolong. Wong kang ngemban roh, bakal nyambung marang jagat sangi sore. Artinya, 7 segel, 7 penjaga. Jika satu dibuka, pintu terang dan gelap akan berlubang. Orang yang membawa roh akan terhubung ke dunia di bawah. Radit bergidik. Jadi benar, Lastri bukan hanya arwah penasaran. Ia adalah penjaga pertama dari 7 segel yang menahan sesuatu yang lebih mengerikan di balik dunia manusia. Andi datang tergesa-gesa, napasnya terengah. Di ujung desa, di rumah Mbah Santri, tanahnya tiba-tiba amblas. Dan, ada suara seperti anak kecil menangis dari bawah. Radit langsung bangkit. Ia tahu, ini pasti akibat terbukanya segel pertama. Tanpa Lastri menjaga pohon beringin, keseimbangan dunia Kalipetung mulai retak. Mereka berlari menuju lokasi. Benar saja, halaman rumah Mbah Santri kini berlubang sebesar sumur tua, dengan bau anyir menyengat keluar dari dalamnya. Suara tangisan samar terdengar, namun bukan tangisan manusia, lebih mirip tangisan makhluk kelaparan. Malam harinya, Surya kembali muncul. Kali ini ia datang dengan mengenakan jubah hitam panjang, dan sebuah tongkat kayu dengan simbol menyerupai lingkaran matahari terbalik. Aku datang untuk mengamankan segel kedua, ujarnya kepada Radit. Kau bisa membantuku, atau kau bisa menghalangi, dan mati. Radit berdiri tegap. Kau pikir aku akan membiarkanmu membuka gerbang neraka di desaku? Surya tertawa pelan. Gerbang itu sudah terbuka sejak malam Lastri dibakar. Kau hanya mempercepat prosesnya. Kau pikir dia bebas? Tidak, kau justru memecahkan segelnya. Radit mengepalkan tinju. Lalu siapa segel kedua? Surya menatapnya lurus. Kau. Radit terdiam. Aku, bisiknya. Surya mengangguk. Ketika Lastri menyatu dalam dirimu, sebagian dari energinya tertanam dalam tubuhmu. Kau adalah penerus segel, dan jika kau mati, segel berikutnya terbuka otomatis. Radit mundur, napasnya berat. Surya mendekat perlahan. Kau bisa memilih, bertahan, dan terus menahan kegelapan di dalammu. Atau menyerah, dan biarkan dunia ini dikunyah oleh apa yang kami sebut Kakang Watu Ijo. Makhluk itu bukan roh, bukan iblis, tapi kehendak kegelapan purba, yang dulu dikurung oleh 7 jiwa tak berdosa. Lastri adalah salah satunya. Radit nyaris roboh. Dunia berputar. Kepalanya penuh suara. Suara Lastri. Suara bayi. Suara tertawa. Suara nyanyian. Malam itu, Radit bermimpi lagi. Ia berdiri di dalam ruang putih kosong, dan di hadapannya berdiri 6 anak kecil berbaris, dengan satu ruang kosong di tengah mereka. Salah satu anak, gadis kecil dengan rambut panjang dan mata hitam pekat, melangkah maju. Ia memegang tangan Radit. Kami 7 penjaga, tapi satu di antara kami telah bebas, dan itu aku. Sekarang, kau yang menggantikanku. Kau harus menemukan yang lainnya, sebelum Surya melepaskan semuanya. Radit bertanya, di mana mereka? Gadis kecil itu menatap ke langit-langit kosong dan menjawab, mereka tersebar. Di gunung, di laut, di sungai, di kota besar, di tubuh manusia, bahkan, di dalam mimpi. Dan jika segel kedua pecah, dunia tak akan sanggup menahan lubang di bawah tanah ini. Radit terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia tahu, perjuangan baru saja dimulai. Pagi di Kalipetung masih diselimuti kabut tipis saat Radit dan Andi bersiap mendaki Gunung Pringgajaya. Buku tua yang ditemukan Radit memuat petunjuk segel kedua berada di sana. Mereka menembus hutan lebat, melangkah menaiki lereng gunung yang semakin sepi dan dingin. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul sosok perempuan berambut panjang dan mengenakan jubah hitam yang tampak seperti bayangan bergerak. Aku penjaga bayangan, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Segel kedua harus diuji agar tetap kuat. Radit bertanya, kenapa kamu di sini? Apa kamu musuh? Perempuan itu tersenyum tipis. Bukan, aku pembimbing sekaligus penjaga. Kalian harus melewati ujian. Jika gagal, kalian akan terperangkap di sini. Radit dan Andi mengikuti perempuan itu masuk ke dalam gua gelap yang dipenuhi lukisan kuno. Di dalam gua, mereka harus melewati 3 tantangan, menghadapi ketakutan terdalam,
menyeberangi jurang rapuh, dan melawan bayangan diri sendiri yang memunculkan keraguan dan kebencian. Radit berjuang keras hingga akhirnya berdamai dengan bayangannya sendiri. Penjaga bayangan tersenyum puas. Segel kedua masih kuat. Tapi ingat, ujian berikutnya jauh lebih berat. Segel ketiga, bukan di dunia ini, bisiknya sebelum menghilang. Radit dan Andi turun gunung dengan hati campur aduk, sadar perjuangan baru saja dimulai. Setelah melewati ujian di Gunung Pringgajaya, Radit dan Andi kembali ke Kali Petung dengan perasaan campur aduk. Segel kedua aman untuk saat ini, tapi ancaman yang lebih besar terasa semakin dekat. Malam itu, Radit kembali mendengar bisikan-bisikan dari dalam dirinya. Suara Lastri, yang dulu ia kira sudah pergi, kini terdengar lebih jelas. Radit, kau harus bersiap. Segel ketiga ada di tempat yang jauh dari sini. Di antara dunia manusia dan dunia roh. Keesokan harinya, Radit mengunjungi Mbah Santri yang kini duduk di depan rumahnya, tampak lelah namun penuh kebijaksanaan. Mbah Santri membuka cerita lama tentang gerbang dunia lain, sebuah tempat yang dipercaya sebagai perbatasan antara dunia manusia dan dunia roh, terletak di sebuah rawa terpencil yang jarang dikunjungi orang. Kalau segel ketiga terbuka, segala sesuatu dari dunia bawah bisa melintas tanpa batas. Maka, kau harus pergi ke sana dan menguatkan segel itu, kata Mbah Santri. Radit dan Andi mempersiapkan perjalanan ke rawa tersebut, berbekal doa dan benda-benda perlindungan yang diberikan Mbah Santri. Namun, perjalanan kali ini tidak hanya membawa mereka ke tempat yang berbahaya secara fisik, tapi juga menuntut mereka menghadapi masa lalu dan ketakutan terdalam yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Di rawa itu, kabut tebal dan suara-suara aneh menghantui setiap langkah mereka. Di tengah rawa, mereka menemukan sebuah batu besar berukir simbol yang sama dengan yang ada di pohon beringin dan di gua Gunung Pringgajaya. Tiba-tiba, bayangan besar melintas di antara pepohonan, dan suara mengerikan bergema di udara. Radit tahu, ini baru permulaan dari ujian yang sesungguhnya. Langit mendung menggantung di atas rawa Wening, tempat yang diceritakan Mbah Santri sebagai gerbang dunia lain. Disinilah segel ketiga berada, tersembunyi di balik kabut pekat dan mitos-mitos menakutkan yang hanya dibisikkan orang tua dengan suara lirih. Radit dan Andi melangkah hati-hati menyusuri jembatan kayu rapuh yang membelah rawa. Setiap langkah memicu bunyi kriet yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Kabut di sekeliling mereka tebal, seakan mencoba menelan tubuh dan pikiran sekaligus. Andi menggenggam tas kecil berisi garam, beling, dan tali rajah yang diberikan Mbah Santri. Gue nggak yakin kita aman di sini, gumamnya. Radit tidak menjawab. Ia tertegun menatap ke arah ujung jembatan, di mana bayangan hitam bergerak cepat dari balik pohon bakau mati. Suara bisikan mulai terdengar lagi, berkali-kali, makin jelas. Jangan lanjut, atau segalanya akan hancur. Kau membawa kegelapan. Kau adalah pecahnya segel. Radit menelan ludah. Ia sadar, bisikan itu bukan suara Lastri. Suara ini lebih tua, dan lebih dingin. Suara dari dalam rawa. Sesampainya di ujung jembatan, mereka tiba di sebuah dataran kecil berbentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri batu menhir hitam setinggi 2 meter, berlumut dan retak, dengan ukiran wajah-wajah manusia yang tampak menyiksa diri sendiri. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Kabut mengental, dan dari balik batu menhir, muncul sesosok wanita tua berpakaian lusuh dan rambut kusut menutupi wajah. Suara seraknya memecah kesunyian. Aku, penjaga segel ketiga. Kalian manusia terkutuk, berani sekali datang ke tempat ini. Andi bersiap mencabut jimat dari kantongnya, tapi Radit menahan. Kami hanya ingin menjaga segel itu tetap tertutup, kata Radit dengan suara tenang tapi mantap. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya bukan wajah manusia, matanya kosong dan kulitnya seperti kertas terbakar. Tapi ia tersenyum, dan dunia seolah mendadak sunyi. Kalau begitu, hadapi bayangan kalian sendiri. Jika kalian bertahan, segel tetap terkunci. Jika gagal, kalian jadi bagian dari rawa ini. Tanah tiba-tiba bergetar. Air dari rawa membentuk pusaran, dan dari dalamnya muncul sosok Radit dan Andi dalam bentuk kegelapan, mata merah, tubuh hitam berasap, dan suara yang menyindir dan memprovokasi. Bayangan Radit mencemooh. Kau hanya pengecut. Kau pikir kau bisa menyelamatkan desa, padahal kau penyebab Lastri terbakar hidup-hidup. Bayangan Andi menjerit. Kau hanya ikut-ikutan. Kalau bukan karena Radit,
kau sudah kabur jauh dari semua ini. Pertarungan batin pun dimulai. Di luar, tubuh mereka tampak diam. Tapi di dalam, mereka berjuang keras menolak hasutan dan menaklukkan rasa bersalah yang telah lama disembunyikan. Radit berteriak di dalam dirinya, aku tahu aku salah. Tapi aku di sini untuk memperbaikinya. Bayangan itu berteriak kembali, dan perlahan menghilang, lenyap dalam asap. Begitu pula Andi, penjaga rawa mengangguk pelan. Kalian kuat, tapi semakin jauh kalian melangkah, semakin gelap jalan yang akan kalian tempuh. Lalu ia menunjuk langit. Kabut mulai terangkat sedikit, dan cahaya pucat menerobos. Segel ketiga tetap terkunci, tapi segel keempat sudah retak. Malam itu, saat kembali ke Kali Petung, Radit bermimpi lagi. Ia melihat seorang anak laki-laki menangis di dalam ruang penuh darah. Anak itu memegang boneka rusak dan menatap Radit sambil berkata, "Tolong aku, sebelum dia datang. Sebelum Kakang Watu Ijo membangunkanku." Radit terbangun dengan keringat dingin. Di luar jendela, terdengar lolongan anjing, diikuti suara lonceng kecil berdenting, suara yang tidak pernah terdengar sejak kematian Lastri. Kali Petung mulai berubah. Sejak Radit dan Andi kembali dari Rawawening, banyak warga mengeluh mimpi buruk. Bayi-bayi menangis setiap malam pada waktu yang sama. Hewan-hewan peliharaan menghilang tanpa jejak. Bahkan, beberapa orang mulai bicara sendiri seolah berbisik kepada seseorang yang tak terlihat. Malam itu, Radit berdiri di depan sumur tua di belakang rumah Mbah Santri. Sumur yang sejak dulu dikabarkan angker, ditutup dengan papan kayu dan dipaku agar tak ada yang mendekat. Tapi malam ini, papan itu terbuka sedikit, seperti didobrak dari dalam. Radit menelan ludah. Di balik kegelapan sumur, terdengar suara anak kecil menangis. "Tolong aku, dingin, gelap, aku takut." Suara yang sama dari mimpinya. Anak kecil itu, yang memegang boneka rusak. Anak yang berkata, "Sebelum Kakang Watu Ijo membangunkanku." Andi yang berdiri tak jauh dari situ juga mendengarnya. "Dit, suara itu nyata. Kita harus tutup sumur ini." Tapi Radit menggeleng pelan. "Ini bukan sekadar suara, Ini peringatan. Segel keempat, mungkin di sini." Keesokan harinya, mereka menemui Mbah Santri. Lelaki tua itu tampak semakin renta, tapi matanya tajam ketika mendengar cerita mereka. Sumur itu dulunya tempat orang tua-tua menyimpan tumbal. Bukan tubuh, tapi sisa roh, jiwa yang tidak utuh. Saat Lastri dibakar, sebagian rohnya jatuh ke dalam sumur itu. "Kau tahu kenapa kadang kau masih dengar suaranya?" Radit terpaku. Ia mengangguk perlahan. Itu karena bagian dari dirinya masih terperangkap di dalam sumur itu. Tapi bukan cuma dia. Ada anak kecil, anak yang dikutuk bertahun-tahun lalu. Anak itu dijadikan penawar agar Kakang Watu Ijo tidak bangkit. Radit membatu. Jadi, anak itu tumbal. Mbah Santri menatap mereka dalam-dalam. "Bukan, anak itu adalah kuncinya." Malam berikutnya, Radit dan Andi kembali ke sumur. Kali ini, mereka membawa lentera minyak, garam, dan jimat pelindung. Mereka mengangkat papan penutup dan menyorotkan cahaya ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Tapi yang mereka lihat di dasar sumur bukan air, melainkan cermin kabur yang memantulkan bayangan mereka, namun berbeda, lebih kurus, pucat, dan bermata hitam pekat. Tiba-tiba, suara anak itu terdengar jelas di telinga Radit. "Kalau segel keempat terbuka, Kakang akan keluar lewat tubuhku, dan dunia akan terbakar." Radit tersentak mundur. Andi bertanya pelan, "Apa maksudnya? Kakang akan pakai tubuh anak itu buat muncul ke dunia nyata?" Radit mengangguk. "Kita harus temukan anak itu. Mungkin dia masih hidup, atau mungkin hanya tinggal rohnya." Di balik sumur, angin malam bertiup dingin. Lalu dari arah kebun belakang, terdengar suara tertawa lirih, seperti tawa anak-anak, namun berat dan penuh gema. Radit dan Andi membalikkan badan. Dan di bawah pohon randu tua, mereka melihat sesosok anak laki-laki berdiri menghadap mereka. Ia mengenakan baju compang camping dan menggenggam boneka rusak. Wajahnya pucat, dan matanya memancarkan kesedihan dan ketakutan. "Tolong aku, sebelum dia datang, sebelum semuanya jadi terlambat." Angin malam di Kali Petung berhenti. Suasana membeku saat Radit dan Andi menatap sosok anak laki-laki yang berdiri di bawah pohon randu tua, menggenggam boneka rusak dan menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Namaku Wira," bisik anak itu lirih. "Aku, dulu tinggal di sini. Tapi tidak ada yang ingat aku lagi." Radit perlahan melangkah mendekat.
Wira, apa kau yang dikurung dalam sumur itu? Anak itu mengangguk lemah. Mereka bilang aku sakit, dan aku akan jadi masalah. Tapi sebenarnya, mereka takut padaku. Karena aku pernah dipilih oleh Kakang Watu Ijo. Andi tercengang. Dipilih. Wira menunduk, memeluk bonekanya erat. Saat aku kecil, aku sering bicara sendiri. Sering melihat sosok besar bersisik hijau duduk di atas punden desa. Orang-orang bilang aku kesurupan. Padahal aku cuma bisa melihat, yang lain tidak bisa. Malam itu, Radit dan Andi membawa Wira ke rumah Mbah Santri. Aneh, meski terlihat nyata, kaki Wira tak pernah menyentuh tanah. Bahkan saat berjalan, ia seperti melayang setengah senti di atas permukaan. Mbah Santri yang melihat Wira langsung tersentak. Wajahnya memucat. Astagfirullah, anak ini, aku ingat. Ini anak yang dulu hilang, 20 tahun lalu. Waktu itu dikira dia tenggelam di sumur tua, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Wira mengangguk. Aku tidak tenggelam. Aku ditarik oleh sosok besar bersisik hijau itu. Radit mengepal tangannya. Kakang Watu Ijo sudah mencoba bangkit sejak dulu. Dan Wira adalah tubuh yang dipersiapkan untuknya. Malam kian larut. Di langit, bulan tampak redup, seperti diselimuti bayangan. Wira duduk di beranda, menatap gelap. Aku tidak bisa pergi dari desa ini. Jiwaku terikat di antara dunia. Tapi kalau kalian bisa membawaku ke tempat terakhir Kakang disegel, mungkin aku bisa membantu menguncinya kembali. Radit mendekat. Kau tahu di mana tempatnya? Wira menatap tajam ke matanya. Di bawah makam tanpa nama. Di balik tanah keramat yang tak boleh diinjak. Esok harinya, Radit, Andi, dan Mbah Santri pergi ke pemakaman tua di sisi timur desa, di sebuah bukit kecil yang sudah lama dianggap angker. Tak ada warga yang berani ke sana, karena konon setiap yang datang membawa tanah dari sana ke rumahnya akan mengalami kesialan bertubi-tubi. Di bawah pohon beringin kecil, mereka menemukan satu makam tanpa nisan, hanya ditandai batu pipih berlumut. Wira menunjuk ke bawah makam itu. Disinilah Kakang disegel. Tapi segel itu mulai retak, karena waktu, dan karena aku. Radit menatap tanah tersebut. Perlahan, tanah itu tampak berdenyut, seperti ada yang bergerak dari dalam. Tiba-tiba, bumi berguncang ringan. Tanah di sekitar makam mengelupas. Dari sela-selanya, uap hitam mulai merembes keluar. Andi mundur 2 langkah. Dit, kita terlambat. Mbah Santri menarik napas panjang. Tidak, tapi kalau kita tak bertindak malam ini, esok pagi, roh Kakang Watu Ijo bisa masuk ke tubuh siapa saja. Mungkin bahkan ke tubuhmu, Radit. Wira menatap Radit. Kalau rohku masih ada, aku bisa jadi kunci. Tapi kalian harus percaya padaku. Jangan sampai aku berubah jadi dia. Radit menatap anak itu, lalu menatap makam yang mulai mengeluarkan bau busuk dan suara geraman rendah. Kalau itu harga yang harus dibayar, aku siap. Langit Kalipetung tertutup awan kelabu. Namun bulan tetap bersinar samar di baliknya. Malam itu adalah malam purnama terakhir di bulan ke-13 menurut penanggalan Jawa kuno. Mbah Santri menyebut malam itu sebagai wanci pamungkas, waktu di mana batas dunia manusia dan dunia gaib paling rapuh. Di pemakaman tua, di depan makam tanpa nama, Radit menggali dengan tangan gemetar. Uap hitam semakin pekat mengepul dari celah tanah. Suara lirih seperti bisikan ribuan jiwa menggema dari dasar galian. Andi berdiri di sisi lain, menggenggam botol kecil berisi minyak kelapa hijau dan potongan akar pohon kelor yang diberi doa khusus. Wira berdiri tak jauh dari lubang itu, wajahnya terlihat semakin pucat, tubuhnya perlahan mulai tembus pandang. Radit, semakin dekat kita ke pusat segel, semakin besar kemungkinan aku kehilangan kendali, ujar Wira lirih. Radit berhenti menggali. Kita percaya padamu, Wir. Dari dalam tanah, akhirnya mereka menemukan sebuah pintu batu berbentuk lingkaran penuh ukiran wajah-wajah menyeringai, simbol tua, dan paku besi berkarat. Pada bagian tengahnya, terukir huruf Jawa kuno yang berarti, terkunci bukan dengan kekuatan, melainkan dengan penyerahan. Mbah Santri membuka kitab tuanya dan mulai membacakan mantra pelindung. Suaranya tegas meski tubuhnya sudah gemetar. Di tengah doa itu, bumi mendadak bergetar keras, angin kencang menyapu pemakaman, dan pohon-pohon seolah melengkung menghadap ke arah lubang makam. Dia terbangun, bisik Wira, kini wajahnya penuh luka hitam seperti terbakar dari dalam. Dari dalam pintu batu, terdengar suara berat menggelegar. Aku, Kakang Watu Ijo, penjaga zaman lama, kini akan hidup kembali.
Suara itu seperti menyentak jiwa semua orang yang ada di tempat itu. Bahkan burung-burung gagak beterbangan panik dari pepohonan gelap. Wira tersungkur, tubuhnya kejang, dan dari mulutnya mulai keluar asap pekat. Radit, aku tak bisa tahan, dia mencoba masuk lewat aku. Radit mendekap Wira erat. Kau kuat, Wir, lawan dia, jangan biarkan dia mengambilmu. Mbah Santri menjerit, cepat, letakkan darahmu di ukiran tengah. Kau satu-satunya yang bisa menguatkan segel, Dit. Tanpa ragu, Radit menggigit ibu jarinya dan meneteskan darah ke batu. Darah itu terserap pelan, lalu batu memancarkan cahaya kehijauan. Tapi bersamaan dengan itu, tubuh Wira melayang dan mulai diubah secara perlahan. Kulitnya mengelupas menjadi sisik hijau. Mata kecilnya berubah menjadi mata ular besar. Andi berseru, Dit, dia berubah. Kita kehilangan dia. Radit menjerit, Wira, lawan, kau bukan dia. Wira menjerit seperti anak kecil, lalu seperti binatang. Tapi tiba-tiba, ia menatap Radit dan berkata lirih, kalau aku benar-benar hilang, tolong kubur aku, jangan biarkan aku hidup jadi dia. Dengan air mata jatuh, Radit memeluk Wira. Maaf, aku terlalu lama menyadari semuanya. Tapi sekarang, aku bersumpah, aku akan menyelamatkanmu. Radit mengucap mantra penutup yang diajarkan Mbah Santri, mantra penguncian jiwa. Suaranya parau, tapi setiap kata terasa berat dan mengguncang tanah. Roh yang dikurung oleh keangkaramurkaan, kembali ke asalmu. Kembali pada cahaya, bukan pada dendam. Wira menjerit terakhir kalinya, jeritan panjang, memilukan, lalu tubuhnya menyala seperti api biru, dan hilang. Cahaya dari batu segel menyinari malam yang pekat. Uap hitam tersedot kembali ke dalam tanah. Pintu batu tertutup pelan, dan sunyi kembali menyelimuti kali petung. Radit terduduk lemas. Mbah Santri terjatuh dan pingsan. Andi menatap tanah itu, lalu langit. Awan mulai buyar, dan bulan purnama memancarkan sinarnya yang hangat. Tapi jauh di dalam tanah, di balik lapisan batu dan roh, masih terdengar suara berat, pelan, aku belum selesai. Pagi menjelang dengan langit kali petung yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, cahaya mentari menembus awan, menyinari desa yang selama ini kelam diselimuti kabut tebal dan hawa kematian. Namun Radit tak merasa lega. Ia duduk di bawah pohon beringin tua di sisi makam tak bernama. Lubang tanah telah tertutup kembali, dan Wira kini hanya tinggal kenangan samar dalam pikirannya. Anak yang tak pernah dimakamkan, kini benar-benar kembali ke tempat asalnya. Andi mendekat, membawa 2 cangkir kopi. Kau yakin dia udah pergi? Radit menatap kosong ke arah tanah. Aku yakin, dia memilih untuk menghilang. Tapi Kakang Watu Ijo, aku rasa dia belum sepenuhnya mati. Andi menarik napas panjang. Kalau begitu, apa kita masih belum selesai? Radit tak menjawab. Ia membuka kertas usang berisi sketsa segel tua yang ia dapat dari kitab milik Mbah Santri. Di sana ada simbol yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, lambang lingkaran patah, dikelilingi oleh 7 wajah manusia. Aku baru sadar, Radit bergumam. Yang kita lawan bukan cuma 1 roh, tapi 7. Kakang Watu Ijo hanyalah 1 dari 7 penjaga yang dulu disegel dalam perjanjian kuno. Sore itu, Mbah Santri bangun dari pingsannya. Wajahnya pucat, tapi matanya masih penuh cahaya. Kalian sudah membuktikan bahwa ikatan darah dan pengorbanan tulus masih bisa menahan kegelapan. Tapi ketahuilah, segel itu tidak bertahan selamanya. Radit menatapnya, gugup. Berapa lama sebelum dia bisa bangkit lagi? Mbah Santri menatap mata Radit dalam-dalam. 100 tahun, atau bisa jadi hanya 7 hari jika ada orang yang membangunkannya. Andi sontak berdiri. Siapa yang cukup bodoh buat bangunin makhluk kayak gitu? Mbah Santri tersenyum pahit. Orang yang serakah, yang haus kekuatan, dan di Kali Petung, masih banyak yang menyimpan dendam lama. Malam pun tiba, dan Radit kembali ke rumahnya. Ia membuka buku catatan harian almarhum ayahnya, yang dulu meninggal secara misterius. Di halaman terakhir, tertulis, jika kamu menemukan sumur tua itu, jangan dekati. Aku tak sempat menutup semuanya. Tapi ingatlah, darah kita ada di antara mereka. Dan kamu harus siap jadi pelindung terakhir. Radit mematung, tangannya gemetar. Darah kita. Lalu ia teringat sesuatu, wajah Wira. Sorot matanya, caranya memanggil Radit dengan suara akrab, seolah mengenalnya jauh sebelum mereka bertemu.
Dan ia akhirnya sadar, Wira adalah adiknya, adik tiri yang dikorbankan oleh keluarga mereka sendiri untuk menghentikan kebangkitan roh jahat. Tangis Radit pecah malam itu. Tapi di balik tangisnya, dia tahu satu hal. Perjuangan ini belum selesai. Ia mengambil batu kecil yang dulunya menjadi jimat Wira, menggenggamnya erat, dan bersumpah di hadapan langit malam. Kalau kau masih di sana, Wir, aku akan terus jaga segel ini sampai akhir hayatku. Namun dari kejauhan, di lereng bukit lain desa Kalipetung, seseorang sedang menggali sebuah makam lama, dengan simbol yang sama seperti segel batu, lingkaran patah dan 7 wajah. Dan dari dalam tanah, suara berat dan dingin menyapa. 1 telah bangkit, 6 lagi menunggu. 4 hari setelah pengorbanan Wira dan penyegelan kembali Kakang Watu Ijo, Kalipetung terlihat lebih tenang. Anak-anak mulai bermain di sawah, para petani kembali ke ladang, dan warga merasa seolah mimpi buruk telah berakhir. Tapi Radit tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar suara-suara dari dalam tanah. Bukan suara Kakang Watu Ijo lagi, melainkan suara-suara lain, lebih halus, lebih tua, dan terasa lebih haus darah. Di mimpinya, ia melihat 7 sosok berdiri dalam lingkaran api, tubuh mereka tertutup jubah gelap, wajahnya ditutupi topeng kayu dengan ukiran kuno. Di atas kepala mereka, satu persatu muncul nama-nama asing. Sukma Kembar, Bayi Api, Dukun Tuli, Nyai Langit Kelam, Lelaki Tanpa Wajah, Ratu Penjaga Tanah, dan Kakang Watu Ijo. Radit terbangun dalam keringat dingin. Itu 7 roh penjaga kegelapan. Wira hanya menahan 1, 6 lainnya masih tersebar. Sementara itu, di sisi lain Kalipetung, seorang pria parubaya bernama Pak Roni, tokoh masyarakat sekaligus ketua RW yang terkenal ambisius, sedang menyimpan sesuatu dalam kotak kayu di balik lemari rumahnya. Di dalam kotak itu terdapat tulang kecil berwarna hitam, serpihan kain kafan usang, dan sebuah kendi kecil berisi cairan merah kental seperti darah yang tidak pernah mengering. Dulu aku cuma butuh kekayaan, gumamnya. Tapi sekarang, aku butuh kuasa. Ia telah memanggil seseorang dari luar desa, Ki Grengseng, dukun hitam dari wilayah timur yang kabarnya bisa membangunkan roh kuno dengan upacara berdarah. Dan malam itu, mereka mulai mempersiapkan pembukaan segel kedua, roh bernama Sukma Kembar. Di waktu bersamaan, Radit pergi ke rumah Mbah Santri, membawa buku catatan ayahnya. Mbah, kalau benar 7 penjaga kegelapan itu masih ada, kita harus tahu di mana ke-6 lainnya disegel. Mbah Santri membuka matanya yang lelah. Ia mengangguk pelan. Sudah saatnya kamu tahu. Ia lalu membuka lantai bambu rumahnya dan mengambil gulungan kulit kerbau yang digambar dengan arang hitam. Ini peta tua, dibuat oleh para leluhur desa. 7 titik hitam ini adalah lokasi penyegelan mereka. Dan lihat ini, titik kedua, ada di dekat rumah Pak Roni. Malam itu, Radit dan Andi mengintai rumah Pak Roni. Mereka melihat asap aneh keluar dari cerobong dapur, berwarna merah darah, berputar seperti ular. Andi berbisik, kita terlambat. Mereka sudah mulai ritualnya. Radit mengepalkan tangan. Kalau kita biarkan, roh kedua akan bangkit. Dan Wira sudah tak bisa bantu kita lagi. Di dalam rumah Pak Roni, Ki Grengseng duduk di tengah lingkaran garam yang dihitamkan darah ayam hitam. Ia menggumamkan mantra kuno. Sukma yang terbelah, bangkitlah dari kubur tanah. Kembalilah menempati tubuh-tubuh yang belum jadi. Tiba-tiba kendi pecah. Cairan darah meresap ke lantai. Tanah di bawah rumah bergetar. 2 suara anak kecil terdengar tertawa, lalu menangis bersamaan, dan dari dalam bayangan, muncul 2 sosok anak kembar tanpa wajah, hanya mulut menganga, penuh gigi. Sukma Kembar telah dibangkitkan. Dari luar, Radit dan Andi melihat lampu rumah Pak Roni padam serempak. Lalu terdengar teriakan, jeritan panjang, disusul suara kaca pecah dan tawa anak-anak. Kita terlambat lagi. Radit menatap langit, di mana awan merah mulai menutupi bulan. 6 segel tersisa, dan 2 roh sudah kembali.